Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar ibu dan bapak guru hebat? Perkenalkan, nama saya Dewi Wulan Anggraeni, CGP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka, Unit Kerja SDN Chandra Jaya 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan dan hasil refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya peroleh dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, tentang makna pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan di masyarakat dan diyakini menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai manusia yang beradab. Dan pendidikan merupakan tempat untuk melatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Yang kedua, adanya tripusat pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, ada 3 komponen yang harus saling bekerja sama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga diyakini menjadi tempat dalam menumbuhkan budi pekerti dan kecakapan hidup anak. Sekolah menumbuhkan kecerdasan pikiran, sedangkan masyarakat merupakan tempat untuk menumbuhkan kecerdasan watak anak. Yang ketiga, pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam yang berkaitan dengan bentuk dan sifat di mana anak berada. Misalnya, ketika kita menginginkan anak dapat menceritakan, anak dapat menjelaskan ciri-ciri hewan dan tumbuhan, kita dapat mengajak siswa untuk mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Saat ini kita berada pada abad 21, yang artinya dalam pendidikan kita harus dapat membekali anak dengan keterampilan abad 21, yaitu 4C, yang terdiri dari critical thinking, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Untuk menumbuhkan keterampilan abad 21 kepada anak, saat ini kita tidak hanya menanyakan apa sajakah ciri bebek, namun kita juga dapat menanyakan bagaimana bebek dapat berenang atau mengapa paruh bebek itu pipih. Kesimpulan yang kelima, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Pengajaran dan pendidikan harus dapat memerdekakan anak baik secara lahir maupun batin, sehingga anak tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, namun dapat bersandar pada kekuatannya sendiri. Selain itu, jadikan permainan sebagai bagian dari pembelajaran. Kesimpulan yang keenam, anak bukanlah kertas kosong seperti yang disebutkan pada teori tabula rasa yang dapat diisi, ditulis, atau digambar sedemikian rupa oleh orang dewasa. Namun, anak adalah kertas yang sudah memiliki tulisan yang masih samar, dan tugas pendidik adalah menebalkan tulisan tersebut. Kesimpulan yang ketujuh, pendidikan harus dapat menumbuhkan budi pekerti anak, yaitu harmoninya antara pikiran, perasaan, dan kemauan anak agar menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidik dapat menebalkan laku anak dengan konteks diri anak dan konteks sosial kultural dengan tetap memperhatikan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Berikutnya saya akan memaparkan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara.
apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya selalu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan teacher-centered, karena saya meyakini bahwa siswa adalah kertas yang kosong yang harus diisi pengetahuan oleh guru sampai penuh. Yang kedua, siswa harus menguasai semua materi pelajaran dan siswa juga dituntut untuk memperoleh nilai yang tinggi pada semua mata pelajaran. Dalam mengerjakan tugas pun, siswa harus selalu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, saya juga meyakini bahwa kelas yang kondusif adalah kelas yang tenang, yang sepi, dan tidak ribut. Saya juga sering memarahi siswa ketika melanggar tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, saya harus melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan student-centered. Yang kedua, meyakini bahwa siswa adalah kertas yang sudah memiliki tulisan. Maka tugas saya adalah menebalkan tulisan tersebut. 3. Setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing. Jika diibaratkan dengan benih, maka jangan harap kita akan memanen padi jika yang ditanam adalah benih jagung. 4. Siswa lebih merdeka dalam mengerjakan tugas sesuai potensinya masing-masing. 5. Lebih menitik beratkan proses belajar daripada hasil belajar atau nilai siswa. Yang kelima, kodrat anak adalah bermain. Jadi, saya harus menciptakan suasana yang kelas, yang nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Refleksi yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. 2. Menumbuhkan nilai-nilai budaya di kelas. 3. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Karena sejatinya kodrat anak adalah bermain. 4. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tentunya dengan memperhatikan setiap keunikan dan potensi siswa. 5. Memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. 6. Menumbuhkan keterampilan abad 21 ketika pembelajaran. Dan yang terakhir, lebih bersikap among kepada siswa. Artinya, ketika siswa melanggar aturan, melanggar tata tertib, maka saya tidak serta-merta memarahi siswa tersebut. Bapak, Ibu guru hebat, mari kita terus bergerak untuk menghamba pada anak demi terwujudnya merdeka belajar. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.